Kabupaten Kuantan Sengingi yang berapa bulan terakhir ini sedikit stagnan, artinya terjadi sedikit perlambatan. Artinya gerakan kita untuk mencapai vaksinasi memang di bawah dari target yang disampaikan oleh Pak Kapolres yang diberikan amanah oleh Pak Kapolda. Teman-teman sekali kami hormati, menyikapi kondisi seperti ini tentunya kita mesti harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya bagaimana melaksanakan percepatan pencapaian, karena informasi dari beberapa teman-teman kadis kesehatan se-Indonesia ini bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh, karena memang kita akan persiapan berada pada posisi endemi di Indonesia ini. Tentunya akan dievaluasi pertama terkait dengan kasus COVID yang ada di setiap kabupaten kota provinsi, dan kedua terkait dengan pelaksanaan pencapaian vaksinasi. Pak Sekda, Bapak Ibu hadirin kami hormati, bahwa hari ini Kabupaten Kuantan Sengingi berada pada posisi pertama paling bawah, posisi ke-12 Kabupaten Kuantan Sengingi, yang beberapa bulan belakang kemarin kita bertengger pada posisi 3 setelah Kota Pekanbaru, Dumai, dan kita. Artinya untuk tingkat kabupaten, kita Kabupaten Kuantan Sengingi berada posisi pertama. Untuk wilayah kota itu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tapi untuk kabupaten se-Provinsi Riau kita berada posisi pertama. Hari ini kita berada di posisi terakhir untuk 12 kabupaten kota se-Provinsi Riau. Saya tahu apa kendala-kendala Bapak-bapak Ibu UPTD Kesehatan, apa kendala para Kapolsek, juga Babinsa, juga Koramil di daerah, tetapi pimpinan kami tidak mau tahu tentang itu. Capaian vaksin harus meningkat, Mungkin terima kasih juga ya, karena kemarin itu berdasarkan informasi yang saya terima bahwa untuk mencapai 70% dulu Kabupaten Kuantan all out, sehingga capaian vaksin kita sebentar sudah dapat 70, sehingga kita berada di kotak top scorer gitu. Mungkin 1, 2, 3 kita berada di sana. Cuman mungkin kita puas dengan posisi kita yang bertengger di situ, sehingga kita tanda kutip lalai, sehingga kita merosot. Sehingga kita sekarang ini berada di posisi yang terakhir, yaitu di vaksin pertama. Vaksin kedua juga terakhir, vaksin ketiga kita di 3 dari bawah. Cuman vaksin anak kita yang berada di 3 dari atas. Padahal kita kemarin vaksin anak itu paling tinggi, sehingga Kapolres dan Bapak Bupati dapat penghargaan dari Kapolda. Mohon izin Bapak Sekda, setelah saya analisa dan evaluasi capaian vaksin di kabupaten kita, mohon maaf saya menyampaikan tenaga pendidik kita baru mencapai 67%. Mungkin di tenaga pendidik itu bila mana kita gas, mereka itu sampai nanti 85%, kalau tidak 90%, kalau tidak 100%. Seandainya dia 85%, tentu ini bisa mendongkrak. Hanya anak ini yang bisa kita banggakan. Itu kita berada di 84,07%. Padahal tadinya kita itu nomor satu.
Jadi yang lain-lain itu diharapkan bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkannya kembali. Saya minta koordinasi di masing-masing kecamatan dengan Koramil, dengan UPTD, dengan kepala desa, dengan camat, pokoknya Perkopimca lah Pak ya, itu tolong ditingkatkan kembali untuk kita dapat bertengger. Kalau bisa jangan terbawah, kalau bisa kita berada di pinggangnya saja. Apa yang disampaikan oleh Pak Kabahop tadi, pencapaian vaksin kita saat ini di paling bawah ya untuk Kabupaten Kuantan sini, tapi itu tidak bisa kita pungkiri beberapa bulan terakhir ini kita kendor ya, khususnya Pemda Kuansing kendor kita melaksanakan kegiatan vaksin. Kita lihat pertama dari kegiatan kita sehari-hari ya, baik itu aparat pemerintah ya, yang setiap hari ya, di Pemda ataupun di bidang tadi tenaga pendidik, intinya semua instansi kendor ya. Kendor kita untuk mendukung kegiatan pelaksanaan vaksin ini. Kami berharap mari kita sama-sama lagi untuk menekankan yang pertama, yang sangat menyorot sekali, kita laksanakan kegiatan prokes. Mungkin kita menganggap ini hal-hal biasa atau sepele, tapi itu adalah contoh, juga sebagai contoh yang dilihat oleh masyarakat kita sehari-hari. Kalau kita sudah tidak mau melaksanakan itu sudah otomatis masyarakat menganggap bahwa COVID ini sudah tidak ada. Itu yang pertama ya. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Kabak juga tadi ya, itu juga ada di kita ya, di TNI. Kegiatan vaksin ini kita dituntut laporannya tiap hari, tidak ada nihil ya. Kalau vaksin habis minta, itu perintahnya. Kalau vaksin habis minta, jadi itu perintahnya ke kita. Kami berharap juga demikian yang ada di para instansi ya, untuk kegiatan vaksin ini sama-sama kita laksanakan ya. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Jadi saya tugaskan yang pertama, kalau saya kan tak mungkin merintahkan Pak Kapolsek, nanti Pak Kapolres saya perintahkan Pak Kapolsek, Pak Dandim nanti saya hubungi ya, Pak Danramil. Saya tugaskan Pak Camat, Kapus ya, koordinasi dengan Perkopimca, Pak Kapolsek dan Pak Danramil dan unsur terkait di kecamatan untuk segera melaksanakan mengambil langkah-langkah percepatan vaksinasi. Bagaimana caranya? Ya, saya targetkan satu puskesmas, satu kecamatan. Ya, satu kecamatan itu berapa Pak Kadis? Kecamatan lebih ya. Kekurangan kita kan 23.000 vaksin satu UPTD 1.000. Satu UPTD puskesmas 1.000. Silakan dicari 1.000-nya bagaimana. Kalau dia punya 10 desa, berarti satu desanya 100. Kalau dia punya 25 desa, berarti 40 orang. Teknisnya koordinasikan dengan kecamatan. Mulai besok saya turun ke lapangan. Mulai besok kita random saja. Ya, saya hadir dengan Pak Kata ini, Pak Kata ya, Pak Danramil, Pak Kadiskes. Saya kan lama juga nggak turun kita lihat vaksinasi. Ya. BPBD hadir nggak? BPBD belum hadir. Nah, besok pagi kita ajak BPBD. Jadi silakan camat berkoordinasi dengan BPBD dan kepala desa. Bagaimana teknisnya saya rasa lebih tahu lagi camat dan kepala puskesmas mengumpulkan orang ini. Kemudian untuk tenaga pengajar dan seluruh PNS nih Pak,
Bagi yang belum vaksin, besok kita ambil kebijakan, memang tidak akan saya bayarkan TPP-nya. Ya, tidak hanya guru Pak, apa? Ya, seluruh PNS sebelum TPP yang dibayar di barcode dulu, udah vaksin atau belum? Terutama tenaga pengajar tadi katanya masih 60%. Ya. Kemudian kami harapkan juga Pak Kadiskes ya ingatkan jajarannya di tingkat kecamatan, kepala puskesmas segera mengambil langkah-langkah. Bagaimana caranya ya? Bagaimana cara mengumpulkan massa? Saya rasa semua Anda tahu. Apa yang Anda alami itu di puskesmas sudah saya alami. Gak usah Anda ngomong-ngomong macam-macam, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya, silakan nanti mengumpulkan 100. Kalau kita pandai dengan warga itu tidak susah. Gak usah kita berpikir memutasi dan sebagainya, gak usah, kita bekerja aja. Ya, tetap semangat. Saya tetap akan mendukung seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam percepatan vaksinasi. Kejadian ini sudah saya prediksi ketika saya masuk rapat pertama kali COVID di Polres. Setelah hari Pak Kapolres saya ingatkan lagi ketika Zoom dengan Kapolda, kita ranking 1. Tapi kalau tidak ada langkah-langkah strategis, kita akan ranking terakhir. Terbukti kan? Jadi kita tidak usah kaget. Memang kondisi ini sudah saya prediksi. Kalau kita tidak mengambil langkah-langkah yang strategis, continue, berkesinambungan, ini akan terjadi. Nah, sekarang terjadi, kita tidak bisa menyesali. Sekarang kita bangkitkan lagi semangat kita. Besok kita kerja bersama-sama. Tidak ada yang salah. Ya, saya salah tidak mengingatkan jajarannya. Jadi sekali lagi, mulai dari sekarang, ayo sama-sama besok pagi kita meningkatkan kinerjanya. Setuju nggak, Camat dan Kapus?